Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran kita mulai pada siang hari ini, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama Intan Arinal Busna, hadir Ibu. Baik. Salma Salsabila, hadir Ibu. Nova Nur Hikmah, hadir Ibu. Vela Karimatul Maulidia, hadir Ibu. Lilis Handayani, hadir Ibu. Lailatul Fitri, hadir Ibu. Putri Aulia, hadir. Dwi Nur Laila, hadir. Siti Asmaul Husna, hadir. Amu Azizaki, Hadir Ibu. Lailatul Mufidah, Silvi Amalia, Suci Dewi Wulansari, Ina Yolanda, Wijiat Mianingro, Muhimatul Alia, Utari, Gesang, ada Gesang? Sakit? Ya, kita doakan semoga Gesang lekas sembuh ya. Amin. Nakda, Neng Anissa, hadir. Abdul Hafid, Izul Ibad. Oke, yang nggak masuk hanya Gesang saja ya. Oke, Bu akan persiapkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya boleh minta tolong Ibu untuk dihapuskan papan tulisnya terlebih dahulu. Bisa. Minta tolong ya. Terima kasih ya. Baik, bisa diperhatikan ke depan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, perhatikan gambar di depan ini. Gambar ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Sawah. Oke, ini adalah sawah. Kita bayangkan kita berada di hamparan sawah yang sangat luas. Bisa dilihat makhluk hidup apa saja yang ada dalam hamparan sawah ini. Tikus. Oke, kita tulis ya, tikus. Kira-kira di sawah itu banyak tikus atau sedikit banyak tikus? Banyak. Setelah tikus terus apa lagi? Ular. Terus apa lagi? Elang atau burung ya, boleh. Setelah itu ada padi, betul sekali. Nah, dalam hamparan sawah ini makhluk hidup yang mendominasi atau yang paling banyak itu apa? Padi. Oke, kita tuliskan padi. Nah, kita kotak padi. Setelah padi, makhluk hidup apa yang lebih banyak atau yang banyak dari padi? Kurang dari padi? Tikus. Oke, tikus. Setelah itu ular. Oke, ular. Setelah itu ada elang. Nah, dalam gambar atau tulisan yang sudah Ibu tulis ini membentuk apa? Ada yang tahu? Piramida, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai piramida ekologi dan aliran energi dalam ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis piramida ekologi, yaitu ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan juga ada piramida energi melalui studi literatur dengan tepat sesuai konsep ekologi.
Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis keterkaitan antara piramida ekologi dengan aliran energi pada setiap tingkat trofik melalui video pembelajaran dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu siswa akan menyelesaikan LKPD secara berkelompok dengan tepat. Nah, ini adalah piramida ekologi. Apa itu piramida ekologi? Silakan dibaca, Mahda. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan dalam suatu ekosistem. Fungsinya adalah untuk menunjukkan perbandingan antara tingkat trofik yang satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Jadi piramida itu adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan dalam suatu ekosistem. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini ada susunan tingkatan dari yang paling bawah ini, yaitu tumbuhan ini sebagai apa? Ada yang tahu? Produsen. Betul sekali. Setelah itu ada belalang sebagai apa? Konsumen. Konsumen keberapa? Satu. Setelah itu ada katak ini sebagai apa? Konsumen dua. Selanjutnya ini ada ular sebagai apa? Konsumen ketiga. Terus ada juga elang atau yang puncak sekali, ini konsumen puncak. Konsumen yang keempat. Nah, jenis-jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu ada piramida jumlah untuk menunjukkan banyak individu pada setiap tingkat trofiknya. Yang pertama jumlah. Nah, di sini ada tulisan 1000 padi. Jadi jumlah padinya ada 1000. Lalu ada 100 tikus, ada 10 ular, dan ada 1 elang. Di sini anak-anak pasti bertanya, kenapa ya jumlah padinya itu ada 1000, terus tikusnya 100, ularnya 10, elangnya 1. Kok dari atas, dari bawah ke atasnya lagi jumlahnya semakin sedikit? Kenapa? Ada yang tahu? Gak ada? Nah, jadi kenapa kok tingkatan bawah ini jumlahnya sangat banyak? Sekarang bayangkan, tikus, apakah tikus bisa kenyang hanya makan satu padi? Tidak. Makanya satu tikus akan memakan beberapa padi. Sedangkan ular, apakah ular akan kenyang ketika hanya memakan satu tikus? Tidak. Nah, itu makanya kenapa piramidanya ini dari bawah hingga atas itu semakin sedikit. Yang selanjutnya yaitu piramida energi, menggunakan jadi jumlah energi dari produsen hingga konsumen ini. Ini juga sama, perpindahan energinya dari produsen sampai ke konsumen yang atas ini berkurang. Nah, kenapa kok berkurang? Lagi kemana energinya? Nah, energi dari produsen ke konsumen ini yang lainnya itu akan menjadi panas, dan hanya 10% saja yang diambil dari produsen ke konsumen. Konsumen 1 ke konsumen 2, konsumen 3 sampai ke konsumen 4. Seperti itu. Dari sini mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Yang selanjutnya, nah ini ada piramida biomasa. Yang A ini ada pada di daerah dataran atau di daratan. Piramida biomasa ini yaitu total satu berat makhluk hidup pada setiap trofiknya. Jadi biomasa, masa itu kan berat. Nah, ini beratnya itu ada 1000, 100, 10, dan 1 kilo. Jadi kalau biomasa itu dilihat dari beratnya. Terus nanti anak-anak pasti akan bertanya juga, loh, ini piramidanya gini, yang ini piramidanya terbalik. Kenapa? Nah, piramida terbalik ini hanya khusus pada ekosistem laut, di mana semua tingkatan trofiknya akan semakin sedikit energinya, yaitu produsernya itu sebagai fitoplankton. Nah, fitoplankton itu spesiesnya itu mudah sekali, sangat kecil, terus juga sangat mudah untuk bereproduksi, jadi sangat mudah untuk dimakan, tapi dia juga
cepat untuk berkembangnya. Makanya piramidanya terbalik seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai aliran energi. Bisa dibacakan Mbak Laila, aliran energi itu apa sih? Aliran energi adalah perpindahan energi dari matahari ke produsen atau tumbuhan, lalu ke konsumen melalui rantai makanan dan berakhir pada pengurai. Sumber utama energi adalah cahaya matahari yang diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi berkurang di setiap tingkat trofik karena sebagian hilang sebagai panas. Betul sekali. Jadi aliran energi itu perpindahan energi dari produsen ke konsumen seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang awalnya sumber energi kita itu apa sih? Sumber energi kita matahari. Matahari ini yang akan membantu proses produsen menghasilkan makanan berupa apa? Fotosintesis. Nah, perpindahan energi inilah yang disebut sebagai aliran energi. Nah, sumber utamanya ya dari cahaya matahari ini yang diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis oleh produsen atau oleh tanaman tersebut. Energi berkurang di setiap tingkat trofiknya karena sebagian hilang sebagai panas. Jadi, perpindahan energi dari matahari terus ke produsen, ke konsumen 1, konsumen 2 dan seterusnya itu hanya diserap berapa persen? 10%. Kita buktikan di situ berapa energi pada produsennya dari gambarnya 10.000 dari produsen 10.000. Sedangkan energi yang berpindah hanya 10%. Kita hitung 10% dari 10.000. Nah, kita coret karena nolnya kan sama, dicoret 2, ini juga dicoret 2. 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, apakah betul pada yang konsumen 1 ini 1000? Betul. Nah, jadi itu aliran energinya hanya berpindah berapa persen? 10%. Oke. Nah, simak video ini baik-baik ya anak-anak karena untuk belajar nanti ketika menyelesaikan LKPD-nya. Siklus biogeokimia. Kamu makan apa tadi pagi? Makan pasti dilakukan semua makhluk hidup dalam ekosistem, karena makanan adalah sumber energi yang dibutuhkan untuk aktivitas hidup. Makanan mengandung energi kimia yang tersimpan pada senyawa kimia dalam makanan tersebut. Energi dan senyawa kimia merupakan faktor abiotik yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di ekosistem. Bagaimana dinamika energi dan senyawa kimia di ekosistem? Yuk kita bahas. Sumber energi utama ekosistem adalah matahari. Energi cahaya yang dipancarkan matahari diubah menjadi energi kimia oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Perpindahan energi dalam rantai makanan bisa digambarkan melalui piramida ekologi, yaitu piramida energi. Tingkat terbawah atau tingkat trofik 1 pada piramida energi adalah produsen. Produsen adalah organisme yang menyimpan energi paling banyak di ekosistem. Tingkat trofik kedua adalah konsumen 1 atau organisme yang memakan produsen. Energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1 hanya sebesar 10% dari total energi yang dimiliki oleh produsen. Ini terjadi karena sebagian besar energi terbuang dalam bentuk panas. Di tingkat trofik ketiga, ada konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 2 juga mendapat energi sebesar 10% dari konsumen 1. Begitu seterusnya sampai tingkat trofik teratas atau konsumen puncak. Jadi, bisa kita simpulkan, semakin tinggi tingkatan trofik pada piramida energi, semakin kecil energi yang diperoleh. Berbeda dengan energi, senyawa dan unsur kimia di ekosistem bisa membentuk siklus, yaitu siklus biologis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai aliran energi.
Nah, di sini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 19 siswa ya. Sekarang Ibu mohon untuk membentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4. Bisa, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mungkin yang satu bisa maju ya nanti. Terus 1, 2, 3, 4. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Satu kelompok. Sudah dapat semuanya? Nah, pada LKPD tersebut ada 2 yang harus anak-anak kerjakan. Bentar. Nah, yang pertama yaitu menganalisis aliran energi pada ekosistem. Jadi ada sebuah piramida. Nanti anak-anak harus menganalisis piramida tersebut sesuai dengan soalnya dan dijawab di bawahnya. Mengerti? Mengerti. Yang selanjutnya yaitu ada menghitung aliran energi. Jadi ketika tikus nih ada 1000, berapa energi yang berpindah nanti bisa dihitung menggunakan konsep 10% energi. Nah, sekarang pukul berapa sekarang? 11.18. Di 11.35 cukup waktunya? Cukup. Oke, bisa dimulai mengerjakan dari sekarang. Ini menggunakan konsep yang 10%. Jadi misalnya primer itu apa maksudnya? Per duit saja. Jadi 10% kali 1.000. Bisa ya? Ada kesulitan dari kelompok kami? Ya boleh ditulis di, tapi nanti ketika menjelaskan menggunakan ada berkelompok. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana caranya. Oke? Baik. Gimana? Oh, kalau nggak pakai rumusnya nggak apa-apa ditulis, tapi ketika nanti dijelaskan di depan harus bisa rumusnya. Intinya menggunakan 10%. Berarti kan kita memiliki energi berapa? Sekunder berarti kelasnya berapa? Kedua. Ketika produsen memiliki ini, berarti kan dikalikan dengan hasilnya, terus dikalikan hasilnya dikalikan lagi dengan 10%-nya lagi. Itu kalau kamu pasti menghilangkan nolnya ini. Ya itu bisa, tapi kan kalau mengikuti teori kan 10%. Dari kelompok ini ada yang kesulitan? Belum. Iya. Ini bisa. Ini Kan jika produsen memiliki tingkatan energi berapa energi yang dikeluarkan sekunder? masukan sekundernya berarti tingkatan berapa ini? 2. Pintar. Berarti nanti dikalikan 5.000 dikali 10/100 gitu. ya 10% nanti hasilnya dikalikan lagi 10/100. Soalnya kan kedua Iya. ya. Berarti nanti kalau ketiga juga 3 kali gitu. Iya. Oh. Ayo Mbak. Oh itu
membantu ya berdiskusi dengan temannya. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah. Bentar ya, kita nunggu kelompok yang belum selesai. Baik. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Perwakilan kelompok, mungkin dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya? Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Ada yang mau? Nanti Ibu kasih tambahan poin kalau mau maju ke depan. Tunjuk. Enggak, perwakilan kelompok saja. Oke, kelompoknya sini. Untuk LKPD yang pertama ini ya, silakan nomor 1 dibaca soalnya. Yang lainnya disimak ya jawabannya. Soal nomor 1 yaitu bagaimana Maju ke depan sini biar teman-temannya mendengarkan. Iya, sudah maju. Iya, perwakilan kelompok. Dibaca yang keras biar teman-temannya mendengarkan. Oke, soal yang pertama yaitu bagaimana jika jumlah ular pada piramida tersebut berkurang drastis, apa yang akan terjadi pada populasi tikus dan kelinci? Jawaban dari kelompok kami yaitu populasi tikus dan kelinci akan meningkat karena predatornya berkurang. Oke, dari kelompok yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke. Jika ular pada piramida tersebut berkurang drastis, maka populasi tikus dan kelincinya akan meningkat karena ularnya berkurang, jadi kan tidak ada yang memangsa tikus dan kelinci. Akibatnya tikus dan kelinci populasinya akan meningkat. Oke, selanjutnya Soal yang kedua yaitu bagaimana jika tumbuhan pada bagian bawah piramida habis, apa dampaknya bagi seluruh makhluk hidup di atasnya? Jawaban dari kelompok kami, hewan di atasnya akan kekurangan makanan sehingga populasi menurun dan ekosistem menjadi tidak seimbang. Oke, apakah dampak bagi seluruh makhluk hidup jika tumbuhannya habis? Nah, kalau tumbuhannya habis nih, produsennya ini nggak ada, bagaimana? Makhluk hidupnya akan kekurangan makanan dan akhirnya bisa menyebabkan populasinya menurun atau berkurang. Baik, selanjutnya. Yang nomor 3, bagaimana jika jumlah elang bertambah sangat banyak, apa yang mungkin terjadi pada hewan di bawahnya? Jawaban dari kelompok kami, jumlah hewan di bawahnya seperti ular, tikus, dan kelinci akan berkurang karena lebih banyak dimangsa. Nah, dari mungkin kelompok lain ada jawaban yang lain atau sama? Sama. Oke. Jika elangnya tambah banyak, nah apa yang mungkin terjadi pada hewan di bawahnya? Ya pastinya hewan di bawahnya habis dimakan oleh elang. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi pada ekosistem kita? Ekosistem kita akan tidak seimbang. Betul sekali. Terima kasih Mia. Beri aplaus untuk Mia karena sudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang menghitung aliran energi. Nah, di soal ini kan ada berapa ini? Ada 5 nomor. Nah, perwakilan kelompok harus ada satu maju yang bisa menjawab berbagai soal. Kelompok ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, boleh maju ke depan. Ayo, yang maju ke depan nanti dapat tambahan nilai. Ayo maju ke depan. Biar dijawab lagi. Caranya. Nomor ini siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau?
Oke. Siapa sih yang mau pilih? Aduh, harus berani maju. Jadi kelompok ini siapa yang mau? Anak. Ayo silakan maju ke depan bergantian ya. Boleh maju kelompok yang selanjutnya? Boleh duduk dulu. Terima kasih ya. Baik, untuk yang terakhir, kelompok terakhir. Ya, saya tutup. Oh, kelebihan, ya. Bawahnya aja. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama dari nomor 1 dulu ya. Nah, ingat dari petunjuknya gunakan aturan 10% energi. Nah, kita tulis di sini 10%. Karena energi yang diserap dari tingkat satu ke tingkat lainnya hanya berapa persen? 10%. Oke. Soal yang pertama, jika produsen memiliki 1000 energi, berapa energi yang diterima konsumen primer? Kalau konsumen primer berarti di konsumen tingkat 1. Oke, di sini 10%, 10 per 100 dikalikan dengan 1000 energi, 100. Nah, betul sekali. Di sini mungkin dari kelompok yang lainnya ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke. Kita lanjut nomor yang kedua. Jika produsen memiliki 5000 energi, berapa energi yang diterima dari konsumen sekunder? Kalau konsumen sekunder berarti konsumen tingkat keberapa? 2. Tingkat kedua 10 pertama. Nah, di sini mungkin dari kelompok yang lainnya ada yang berbeda jawabannya? Ada yang bisa membetulkan? Saya. Ya, boleh maju ke depan Asma dulu. Baik. Nah, dari sini kita lihat yang ditanyakan yaitu yang diterima konsumen sekunder. Berarti kan di tingkat kedua dari piramida ini. Nah, ini kan produsen, terus ini konsumen 1, terus konsumen 2. Nah, dari produsen ke konsumen 2 ini berapa? Berarti kan harus ke konsumen 1 dulu. Oke, 500 ini betul konsumen 1, tetapi yang ditanyakan konsumen 2. Makanya harus dikalikan dengan 10% lagi. Sudah paham dari sini? Sudah. Oke. Kita lanjut nomor 3. Jika produsen memiliki 2000 energi, berapa energi yang diterima konsumen primer? Nah, ini ada 2000 energi konsumen primer. Primer berarti yang keberapa? 1. Oke, 10 per 100 dikali 2000, 200%. Betul ya? Betul. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Tidak? Oke, lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Yang nomor 4, jika produsen memiliki 3000 energi, berapakah energi yang diterima konsumen tersier? Kalau tersier berarti konsumen berapa? 3. Oke, 3 kali ini 300. Betul. Terus 30 jadi 3. Betul ini. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, sudah. Nomor terakhir, seekor elang berada pada tingkat konsumen yang ketiga dan menerima 5 energi. Nah, ini elangnya.
menerima energinya yaitu 5. Berapa energi dari produsen? Nah, sekarang yang ditanyakan yang produsennya alias kebalikannya, yaitu 5 dikali dengan 1000. Karena dari atas dengan 1, 2, 3. Nah, dikalikan 1000 sama dengan 5000. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Apakah sudah cukup? Cukup. Sudah paham? Sudah. Baik, kita akan mengulas pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang piramida ekologi. Tadi Ibu jelaskan macam-macam piramida energi. Ada piramida apa? Energi. Lalu jumlah. Oke, ada piramida energi, ada piramida jumlah. Nah, setiap piramida itu akan membawa energi. Berapa energi yang disalurkan dari setiap tropiknya ke tropik yang lain? 10%. Betul sekali. Nah, kenapa kok piramida itu bentuknya selalu runcing? Dari produsen terus ke atas, kenapa? Ke atas lagi sedikit. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Vela. Nah, itu kelima dari kita hari ini. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar yaitu daur biokimia. Jadi anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.